Anak-anak, kita berjumpa lagi. Kali ini Bu Hovifa akan menyampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ingat, meskipun kita PJJ, kita harus selalu belajar ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Coba diperhatikan ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio ini dibagi 4, yaitu tahap morula, tahap blastula, tahap gastrula, dan tahap diferensiasi dan organogenesis. Tahap pasca embrio, sudah terbentuknya embrio, ada 2 fase. Fase regenerasi dan fase metamorfosis. Kita mulai dari tahap embrio. Tahap embrio itu yang pertama adalah fase morula. Zigot yang terbentuk dari peleburan sperma dan ovum. 1 sel akan menjadi 2 sel, akan menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, 2 kali lipatnya ya pokoknya, dan akan menjadi suatu sekumpulan sel tanpa rongga. Ini jumlahnya tidak hanya 16 ya, 8 loh ya, 16, 32, 2 kali lipatnya, sampai menjadi segerombolan suatu sel tanpa rongga. Ini namanya morula. Ini yang biasanya ketika pada manusia, ibu-ibu yang hamil, ini namanya bayi anggur. Seumpama morulanya ini tiba-tiba karena suatu hal tidak menjadi bentuk yang utuh, raket, mapat ya, kumpulan dari sel-sel ini tanpa rongga, harusnya tanpa rongga, tiba-tiba harus selnya itu harus terpencar berpisah-pisah, akhirnya jadilah bayi anggur. Bayi anggur yang keluar menjadi serpian-serpian getah, dan ini serpian-serpian darah, dan ini dikatakan keguguran atau bayi anggur namanya. Tahap yang kedua adalah blastula. Setelah tadi segerombolan sel yang utuh tadi akan membentuk suatu rongga sehingga terdiri dari 2 lapis. Lapisan yang luar ini namanya ektoderm, ya. Lapisan yang tengah ini namanya endoderm. Dalam rongganya namanya blastosul. Jadi lapisan luar ini adalah ektoderm, lapisan dalam ini namanya endoderm. Rongganya blastosul karena fasenya blastula. Rongganya ya blastosul. Hanya ada 2 lapis ya ini. Tahap gastrula adalah tahap yang terdiri dari 3 lapis. Terbentuk pelekukan dinding ke dalam lagi, atau yang disebut apa itu? Invaginasi, melekuk lagi ke dalam, ini juga melekuk lagi ke dalam sehingga terbentuklah rongga. Rongganya namanya gastrosul karena fasenya gastrula. Ada 3 lapisan sel. Ektoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, endoderm bagian dalam. Ektoderm ini akan jadi rambut, kuku, kulit, ya, saraf. Kalau mesoderm ini akan menjadi saluran reproduksi, saluran respirasi. Kalau endoderm akan jadi saluran pencernaan makanan. Nah, setelah itu tahap yang ketiga adalah 4 ya, diferensiasi dan organogenesis. Ini terbentuklah spesifikasi
sudah terbentuk bermacam-macam sel, sudah terbentuk spesifikasi sel, lalu terbentuklah organ yang tersusun sudah secara utuh, sehingga berdasarkan rongganya maka dibagi 3. Makhluk hidup yang tidak berongga aselomata, makhluk hidup yang berongga semu namanya pseudoselomata, makhluk hidup yang berongga namanya selomata. Siapakah yang aselomata? Ini adalah Platyhelminthes, cacing pipi, contohnya planaria. Siapakah pseudoselomata yang memiliki rongga semu? Nematoda atau Nemathelminthes, ini cacing gilik. Yang selomata ini cacing Annelida, cacing gelang, sampai chordata termasuk kita. Sekarang bagaimana fase yang pasca embrio? Sesudah terjadinya embrio, ternyata dan sampai tumbuh dewasa ya, ada hewan yang punya daya regenerasi. Apa itu? Ketika tubuhnya dipotong, maka akan terbentuk bagian tubuh yang baru. Contohnya pada planaria. Dulu waktu saya kuliah praktek, ngambil planaria di Juban Rondo, saya potong kepala, tengah, ekor. Yang kepala akan tumbuh menjadi bagian tengah dan ekor, akan jadi makhluk hidup planaria utuh. Yang tengah akan tumbuh kepala dan ekor. Yang ekor akan tumbuh kepala dan bagian tengah. Ternyata yang paling cepat tumbuhnya adalah daerah kepala. Yang lama adalah daerah tengah, yang dipotong kepala dan ekornya, dia harus membentuk kepala dan ekor. Tapi ini kalau airnya sudah terkontaminasi, tidak bersih, tidak bisa daya regenerasi itu. Atau bisonya kurang steril, atau banyak sel-sel yang rusak, maka regenerasi semakin lama. Yang kedua, fase pasca embrionik adalah metamorfosis, perubahan bentuk tubuh yang berbeda dengan masa atau tahap sebelumnya. Ini yang terjadi pada serangga dan katak. Pada katak terjadi metamorfosis, ya, sempurna. Pada serangga ada 3 macam. Ametabola berarti tidak mengalami metamorfosis. Ada hemimetabola mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan ada holometabola mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya ini pada serangga, kutu buku, ya, ini tidak mengalami metamorfosis. Di telur muda langsung dewasa. Yang metamorfosis hemimetabola contohnya kumbang, telur, larva, imago. Bentuknya ini uret ya. Uret setelah itu jadi semi imago atau imago kumbang. Agak berbeda, tapi yang semi imago ini sudah berbeda. Yang holometabola atau metamorfosis sempurna ini perubahannya sangat berbeda setiap tahapan. Mulai telur, kemudian ulat, kemudian pupa atau kepompong, dan imago jadilah kupu-kupu. Ya, tahapannya berbeda sehingga disebut metamorfosis sempurna. Kalau tahapannya tidak berbeda atau bentuknya itu tidak berbeda, maka namanya metamorfosis tidak sempurna.
tidak berbeda secara keseluruhan ya. Karena pada kata ini disebut metamorfosis sempurna karena ada telur kata, kemudian berudu atau kecebong tanpa ekor ya, kemudian jadi kata. Sudah. Demikian materi dari Bu Hovifa terkait pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Belajar yang rajin ya, karena pada akhirnya kalian ada penilaian harian, penilaian akhir semester. Semoga semuanya sehat dan COVID segera berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.